Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya pasti perempuan itu pasti punya pendapat, dan seorang perempuan pasti ada hal yang baik dari ucapannya, bisa didengarkan dan diterima dari pertimbangan-pertimbangan di kondisi tertentu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja menerima pendapat dari istri-istrinya, akan di kondisi genting seperti di perjanjian Hudaybiyah. Ketika sudah terjadi perjanjian, maka konsekuensi dari perjanjian, Nabi dan para sahabat yang sudah pakai kain ihram untuk ibadah haji, mereka batal haji, batal untuk masuk. Maka kalau hukum dalam syariat, kalau mereka bawa hewan sembelihan, mereka sembelih hewan sembelihannya, kemudian mereka tahallul, kembali memakai pakaiannya, atau kembali menjadi orang yang biasa sebelum dia, sebagaimana kalau dia tidak dalam kondisi haji dan umrah. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah para sahabat, mereka diam, tidak bergerak. Maka Nabi masuk ke dalam kemahnya. Sebagian istri yang memberi saran, ya Rasulullah, engkau ambil sembelihanmu, engkau sembelih, dan mereka, para sahabat pasti akan mengikutinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Nah, itu pertimbangan dari istri beliau. Dan perempuan istri-istri sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan pengukir sejarah. Umar bin Khattab mendengarkan saran dari istrinya. Ada beberapa perkara dimaklumi dalam sejarah beliau. Iya. Tapi memang kalau dalam hal kepemimpinan, ya, laki-laki itu selalu di atas perempuan di dalam hal itu. Karena itu posisi Allah yang menempatkan laki-laki di posisi tersebut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang menegakkan perempuan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallah fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, saya investasi tanah kafling. Harga normal tanah tersebut 90 juta per unit dan ada promo open penjualan 65 juta rupiah. Bisa dicicil selama 2 tahun. Namun apabila selama 2 tahun pembayaran cicilan tidak bisa mencapai 65 juta, maka lewat dari itu dikenakan harga normal kembali 90 juta. Sehingga cicilan berlanjut untuk mencapai 90 juta itu, Ustaz. Apakah transaksi jual beli ini termasuk jual beli dengan dua harga yang tidak diperbolehkan, Ustaz? Atau boleh-boleh saja, Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, itu jelas masuk ke dalam dua harga. Dan dari awal transaksi dia sudah diakad. Akad kalau 65 juta, kalau tidak sampai maka menjadi 90 juta. Nah, itu masuk di dalam riba yang diharamkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dengan kebanyakan ulama, Ayyamul Bid itu ada tanggal 13, 14, 15. Yang disebut Ayyamul Bid. Jadi memang 3 hari dalam sebulan, tapi bersambung 13, 14, 15. Dan memang ada sebagian ulama yang memandang bahwa Ayyamul Bid itu sama dengan 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan. Dan itu boleh dilakukan di awal bulan, boleh dilakukan di tengah bulan, boleh dilakukan di akhir bulan. Dilakukan secara bersambung atau berpisah. Semuanya diperbolehkan. Ya. Ya, kalau misalnya dia lakukan seperti yang disebut tadi, satu di awal bulan, satu di tengah bulan, di akhir bulan, boleh saja. Terdapat dia keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, itu banyak anjuran dari Nabi. Adapun Ayyamul Bid
itu syah di dalam sebagian hadis khusus terkait dengan tanggal 13, 14, dan 15. Tapi 13, 14, dan 15 ini itu kalau dia sudah lakukan sama dengan puasa 3 hari dalam sebulan. Dia juga dapat keutamaannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. الحمد لله رب العالمين